Ya nih Ustaz, kita menilai orang itu nih, menilai orang dia ini baik atau buruk itu bagaimana Ustaz? Sementara saya pernah mendengar sebuah cerita gitu Ustaz. Ada orang, ini ketika zaman Nabi Ustaz. Ya. Ketika zaman Nabi ada orang yang dia tidak pernah terlihat ketika di umum ya, nggak pernah lihat dia melakukan hal baik. Tapi kata Nabi dia masuk surga karena suatu amal yang tidak terlihat oleh kita. Nah itu bagaimana Ustaz? Kita bisa menilai dia itu kalau dia itu baik, gitu. Jadi kan, tapi kan tersembunyi, gitu. Standar utama laki-laki idza ja'akum man tardawna dina agama. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Yang kedua, wa khuluquhu akhlaq. Tata krama, sopan santun, budi bahasa, baik dia. Ini hadis tentang bicara ketika kita mau mencarikan mantu untuk anak kita. Untuk adik kita, standar ngelihat orang itu baik apa kata Nabi dua? Idza ja'akum man tardawna dina agama. Yang kedua, wa khuluquhu akhlaknya. Mungkin orang ini tidak dilihat sebagai tokoh masyarakat, dia bukan sebagai public figure, dia biasa aja, tapi dina baik, akhlaknya baik, dia tidak hasad, tidak dengki, tidak busuk hati, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik amalnya, maka dia orang baik. Jadi sebetulnya kita kalau ngaji ini bukan alat ini kita pakai untuk mengukur orang, tapi lebih pada mengukur diri kita. Oh, balik ke diri masing-masing Ustaz. Ke diri. Biasanya kita mengukur orang ini kalau kita ada kepentingan sama orang ini. Ini orang ini baik atau enggak Pak Ustadz? Ngapain kamu ukur dia? Ya, calon mantu saya. Kalau enggak, ya. Jadi ini ya, Pak Ustadz. Semua itu sebenarnya diukur dari apa yang kita butuhkan gitu ya. Iya. Perlu apa kita? Maka standar orang itu baik menurut Islam, din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya. Sedang Tuhannya aja dia khianati, apalagi kamu? Masya Allah. Itu banyak teman kita ya. Banyak banget yang memang dia itu sholatnya rajin saat kita ngeliatnya itu sholat duha selalu, bahkan sesekali kita kalau misalnya kita lagi ngeronda nih ya, kalau abis mau bangunin sahur, lagi sholat tahajud nih di masjid, itu sering Sat. Tapi kalau kita lagi kumpul-kumpul dia gibahnya paling kencang suaranya Sat. Waduh itu gimana? Kayak nggak sinkron gitu apa yang kita lihat sama apa yang kita dengar lah. Kok gini sih orangnya itu, gimana satu hukumnya dia ini? Coba baik atau buruk? Lihat semua ayat yang terkait tentang ibadah. Salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan fahsya, kejahatan seksual. Wal munkar, kejahatan non seksual. Tahajudnya rajin, witirnya rajin, membangunkan orang puasa. Tapi dia sudah kena penyakit ghibah, non seksual. Berarti dia baru terjebak pada 50% ibadahnya. Padahal sasaran akhir dari sholat itu adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa. Coba baca ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ujungnya la'allakum tattaqun. Supaya takut kepada Allah. Dia udah puasa, bahkan dia membangunkan orang untuk puasa, tapi dia nggak takut sama Allah. Ya Allah. Mana bukti dia nggak takut sama Allah? Itu dia ghibah. Haji. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji. Fala rafatha, jangan nakal secara seksual. Wala fusuqa, jangan nakal non seksual. Wala jidal, jangan lidahnya kasar. 3. Hampir semua ayat-ayat ibadah ada target yang mau dicapai, visi misi, memperbaiki perilaku diri supaya jangan terjebak pada ritual.